peristiwa kehidupan, kejadian dalam hidup yang kita alami bila tidak memenuhi harapan kita. Sebagian besar di antara kita berpendapat itu pasti kesalahan orang lain. Anda dapat melihat bahwa asumsi ini ada pada setiap orang yang Anda temui. Entah itu masalah kecil, besar, bahkan yang sepele dan konyol sekalipun. Kendaraan rusak, menyalahkan motor. Sulit mencari pekerjaan, menyalahkan ekonomi buruk. Pengeluaran keluarga boros, menyalahkan pasangan. Toko offline sepi, menyalahkan toko online. Usaha rugi, menyalahkan karyawan. Kesandung, menyalahkan benda mati. Bahkan di saat hidup menimpa kemalangan, menyalahkan nasib. Misalkan Anda datang ke bank, lalu tiba-tiba dor, ada perampok sedang menodongkan pistol dan semuanya orang di situ jongkok. Anda bisa berdiri lalu bertanya dengan perampok itu jika Anda cukup mempunyai energi keberanian. Anda bisa menanyakan kenapa Anda merampok. Perampok itu bisa membuat jawaban yang menjengkelkan. Perampok itu pun bisa menyalahkan orang-orang kaya. Saya memang belum pernah merasakannya dengan pasti, karena saya belum pernah merampok. Mungkin saya salah, saya sering sekali salah. Namun sebegitukah masalah seseorang sehingga tidak mau menerimanya, lalu melemparkan ke orang lain? Atau energi ketidakbahagiaan itukah yang ia pancarkan sehingga melihat orang bahagia justru ia tidak suka atau merusaknya? Namun ini yang terjadi saat ini, bukan? Jika sikap menyalahkan ini gampang terjadi dalam diri kita, justru bisa menggerogoti kebahagiaan diri. Kesadaranlah yang bisa menjawab semua itu. Keterbukaan untuk mengakui kesalahan harus ada terlebih dahulu jika Anda menginginkan perubahan atau pertumbuhan. Yang perlu digarisbawahi adalah masalah tidak akan pernah berhenti selama Anda hidup. Mereka hanya datang silih berganti, rendah, tinggi, sedang atau meningkat. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki masalah, dan karena mereka terus-menerus menipu diri atau mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup ini dapat membuat mereka merasa nyaman, tapi dalam jangka pendek, dan ini justru menuntun pada hidup yang rapuh, negativitas, dan tekanan emosional. Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan meskipun sebenarnya mereka mampu, mereka memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka atau menyalahkan keadaan di luar diri mereka. Mengapa itu dilakukan? Karena dapat membuat mereka lebih baik, meski untuk sementara waktu saja. Namun ini akan menggiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Orang-orang menyangkal dan menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka hanya karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain, menyelesaikan masalah kadang itu sulit dan kadang tidak menyenangkan. Ini adalah cara untuk sementara waktu lari dari masalah kita, dan pelarian itu rupanya memberi kita jalan pintas yang membuat kita merasa nyaman. Ini adalah cara yang tidak produktif dalam kehidupan seseorang, dan juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan sering mencarinya. Namun ini adalah hal yang malah menggerogoti kebahagiaan Anda sendiri, kebocoran halus tanpa Anda sadari. Sebelum lanjut, maaf sebelumnya, bukan maksud saya untuk menyelami masa lalu Anda. Ketika Anda di umur 10 tahun, sepeda Anda dicuri orang dan Anda menangis. Ketika saat Anda dewasa, pasangan Anda menyakiti dan memilih pergi dengan yang lain, Anda terluka. Ketika berbisnis, Anda ditipu dan Anda ditinggalkan oleh rekan bisnis Anda dendam, dan Anda belum dapat melupakan yang terkadang ingatan itu tanpa disadari tiba-tiba muncul, lalu lalang begitu saja. Bisa juga didorong dengan peristiwa atau tempat kejadian yang hampir mirip, dan kemudian Anda terngiang, sedih, terluka, dendam berkecamuk. Terkadang terasa sampai uring-uringan sendiri tidak jelas, hingga luapan tersebut menjadi pola tindakan kita. Misalnya,
Anda lihat video pencuri ketangkap. Gas, langsung komen, bunuh, bakar pencuri itu. Anda lihat mantan, aduh, gak selera makan gua. Anda tidak sengaja ketemu teman yang menipu Anda, sudah pasti Anda bisa menebaknya kata apa yang cocok. Tidak perlu bantuan Sherlock Holmes untuk menjawabnya. Emosi muncul bergejolak. Itu karena otak Anda berkata bahwa di situ ada masalah yang belum tersentuh atau terselesaikan. Dengan kata lain, emosi negatif muncul memanggil untuk bertindak. Ketika Anda merasakannya, itu karena seharusnya Anda melakukan sesuatu. Kecuali jika Anda benar-benar mengakui, menerima, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain dan benar-benar menerima kehilangan itu sebagai risiko kehidupan. Sebagai endingnya, kenangan-kenangan yang tidak mengenakan itu pun sekejap bisa berubah. Mungkin Anda bisa tersenyum, bahkan tertawa. Jika masalah itu terselesaikan, emosi positif muncul atas imbalan dari tindakan Anda yang tepat. Kebanyakan orang akan setuju bahwa penyebab stres paling besar dalam hidup kita adalah masalah kita dalam tingkat tertentu. Itu memang benar, namun penilaian yang lebih akurat menunjukkan bahwa tingkat stres yang kita rasakan lebih banyak terkait dengan bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri. Nilai apa yang bisa diambil, apa yang bisa kita kontrol, apa yang harus dilakukan, bukan malah menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain juga membutuhkan energi yang besar dan berkelanjutan. Itulah pola pikiran yang menghambat, yang menciptakan stres meningkat. Tidak bisa dipungkiri, jenis pikiran ini sudah menjadi biasa di kebudayaan kita sehari-hari. Pikiran seperti ini menyebabkan kita tidak pernah bertanggung jawab akan tindakan kita sendiri, masalah kita, atau kebahagiaan kita. Menyalahkan orang lain membuat kita tak punya kekuatan atas hidup kita sendiri, karena kebahagiaan kita bergantung pada tindakan dan tingkah laku orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Bila berhenti menyalahkan orang lain, kita akan mendapatkan kembali rasa kekuatan pribadi kita. Ini berarti kita dapat memerankan peran kunci dalam menciptakan perasaan baru, perasaan yang lebih positif. Anda boleh saja terpesona dengan ide tentang kehidupan orang lain yang terlihat bebas dari masalah, penuh kebahagiaan yang abadi. Namun faktanya, masalah tidak akan pernah berakhir. Sungguh, masalah tidak akan pernah selesai di bumi ini. Masalah itu sekedar meningkatkan diri. Orang terkaya punya masalah dengan pasangannya. Anda pun juga punya masalah dengan pasangan. Penjual sungai Amazon, pemilik Amazon, Jeff Bezos, punya masalah keuangan. Tunawisma pun punya masalah keuangan. Bedanya, masalah Jeff Bezos lebih baik daripada masalah tunawisma, karena Jeff menyelesaikan masalah yang begitu besar. Para pengusaha sukses mempunyai masalah juga besar, banyak, ribetnya minta ampun, dan mereka menyelesaikan masalahnya yang rumit panjang itu dengan membayar para pekerja. Sebagai imbalannya, pekerja itu mendapatkan gaji untuk menyelesaikan masalahnya sendiri di rumah. Disinilah perbedaan seseorang terlihat jelas. Di mana ada masalah, di situ ada kejutan. Entah penasaran atau kebetulan, beberapa orang mungkin mengendus aroma kesempatan. Dan yang siap menerima tantangan, dia yang berhak mendapatkan ganjaran. Begitulah kehidupan. Masalah muncul dalam banyak bentuk, ukuran, dan tingkat keseriusan yang berbeda-beda. Pada intinya, hidup adalah masalah yang tidak ada ujungnya. Jangan mengharapkan suatu kehidupan yang bebas dari masalah. Tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, berharaplah akan hidup penuh dengan masalah-masalah yang baik, yang membuat perkembangan kita meningkat. Solusi terhadap suatu masalah juga akan mencetak masalah baru. Loh, kok bisa? Masalah merupakan nilai tetap di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah badan Anda yang gemuk dengan cara membeli barbel atau alat olahraga lain, Anda menciptakan masalah baru, seperti harus menjaga pola makan, membagi waktu jadwal olahraga, mandi keringat selama beberapa jam. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain, seperti Anda sudah tidak tahan sendirian dan mau mempunyai kekasih, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru lagi, seperti merencanakan tempat kencan, menyatakan perasaan,
Ketika menjalin kasih pun, Anda harus meluangkan waktu bersama. Anda bekerja keras untuk membahagiakan pasangan Anda. Namun, itu semua masalah yang baik, bermanfaat, karena diri sendiri telah menentukan keputusan yang tepat. Masalah tidak pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti dan meningkat. Justru, kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kunci di sini memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah Anda atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda tidak bahagia. Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, itu sama halnya Anda membuat diri Anda sengsara. Barangkali ini bukan hanya Anda, orang terdekat pun bisa terkena efeknya juga. Sudah mulai terbayang bukan kisah suami istri tiap harinya? Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Masalah bukan terus-menerus dipikirkan, tetapi diselesaikan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Kebahagiaan merupakan proses kerja yang terus-menerus. Karena memecahkan masalah juga proses kerja yang terus-menerus. Anda menyelesaikan masalah hari ini, besok ada masalah lagi, dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud ketika Anda menemukan masalah, Anda menerimanya, dan menikmati proses pemecahannya. Apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah.